perkenalkan nama saya Laura Angelin Suryanto, kelas 11 IPS 3, absen 23. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Tarumanegara secara lebih dalam. Kerajaan Tarumanegara diberikan nama tersebut karena terdiri dari dua suku kata, yaitu Tarum dan Negara. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan bercorak Hindu yang pertama kali berkembang di Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara pertama kali didirikan oleh Raja Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Raja Jaya Singawarman adalah seorang maharesi dari Salankayana di India yang berpindah ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Madang. Raja Jaya Singawarman akhirnya menetap di Jawa Barat dan menikahi salah satu putri dari Kerajaan Sunda. Namun sayangnya masa pimpinan Raja Jaya Singawarman hanya bertahan sampai tahun 382 Masehi dan harus diakhiri karena beliau meninggal dunia. Berikut ini adalah daftar nama raja-raja yang memerintah Kerajaan Tarumanegara setelah Raja Jaya Singawarman meninggal dunia. Kerajaan Tarumanegara mencapai titik puncak kejayaannya pada masa pimpinan Raja Purnawarman, yaitu pada tahun 395 Masehi sampai tahun 434 Masehi. Raja Purnawarman adalah seorang raja yang sangat memikirkan kesejahteraan rakyatnya, sehingga dia sangat dikagumi oleh rakyat-rakyatnya. Beliau melakukan penggalian kali untuk saluran irigasi guna untuk memperlancar pengairan persawahan, mencegah banjir, dan menjadi sarana lalu lintas perdagangan. Kemudian Raja Purnawarman memutuskan untuk melakukan penggalian Sungai Gomati dan Candabaga pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Lalu, mengapa Raja Purnawarman memutuskan untuk melakukan penggalian Sungai Gomati dan Candabaga? Hal ini dikarenakan penggalian Sungai Gomati bisa menjadi sebuah solusi untuk menghindari banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Raja Purnawarman dan untuk menghindari kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Sedangkan tujuan penggalian Sungai Candabaga adalah untuk meneruskan air sungai tersebut ke laut setelah melewati area istana kerajaan. Para rakyat menyelesaikan penggalian Sungai Gomati dan Candabaga selama 22 hari. Berikutnya saya akan membahas mengenai aspek kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Mata pencaharian masyarakat Tarumanegara yang utama adalah dengan menjadi petani. Apa buktinya? Berdasarkan Prasasti Tugu, Raja Purnawarman membangun dua sungai, yaitu Sungai Gomati dan Sungai Candabaga, untuk memperlancar pengairan sawah atau irigasi. Selain aspek kehidupan ekonomi, saya juga akan membahas mengenai aspek kehidupan budaya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara memiliki 7 prasasti, yaitu Prasasti Ciaruterun, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Cidang Hiang, dan yang terakhir adalah Prasasti Pasir Awi. Prasasti pertama yang akan saya jelaskan adalah Prasasti Ciaruterun. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibungbulan. Dalam prasasti ini tergambar dua telapak kaki gajah yang diidentikan dengan gajah Airawata milik Dewa Wisnu. Prasasti yang kedua adalah Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini menampilkan ukiran telapak kaki gajah yang mungkin merupakan tunggangan Raja Purnawarman yang disamakan dengan gajah Airawata wahana Dewa Indra. Berikutnya kita akan membahas mengenai Prasasti Tugu. Prasasti ini menjelaskan mengenai kehidupan perekonomian yang berkembang di Kerajaan Tarumanegara dan menjelaskan penggalian Sungai Gomati dan Sungai Candabaga. Prasasti keempat adalah Prasasti Jambu. Prasasti ini ditemukan di Bukit Koleangkak, Perkebunan Jambu. Letaknya yakni 30 km sebelah barat dari kota Bogor. Prasasti ini berisi kebesaran Raja Purnawarman dan gambar telapak kakinya. Selanjutnya adalah Prasasti Muara Cianten.
Prasasti ini berisi pesan pemerintahan negara telah dikembalikan ke Kerajaan Sunda pada tahun 854 Masehi. Prasasti keenam adalah Prasasti Jindang Hyang. Prasasti ini ditulis dalam aksara Palawa yang disusun dalam bentuk seloka bahasa Sanskerta dengan metrum anustup. Prasasti ini juga menjelaskan dan mengagungkan mengenai keberanian Purnawarman. Prasasti yang terakhir adalah Prasasti Pasir Awi. Isi dari prasasti ini adalah pahatan gambar daha, ranting, daun, buah-buahan, dan sepasang telapak kaki. Sekian video saya mengenai penjelasan tentang Kerajaan Tarumanegara. Terima kasih.